kita masih di Gelora Radio Suara Kreativitas Sahabat Kreatif. Nah, teman aku udah datang nih. Mungkin dia macet kali ya, menuju ke studio Gelora ya. Kan dari studio Banyuwangi, dari pesantren Banyuwangi menuju ke Gelora kan padat banget ya sahabat kreatif ya. Jadi pasti di sana bukan main buat padatnya gitu ya. Oke deh, aku langsung izinkan dia untuk ngobrol karena dia udah nyiksa aku 1 jam ya. Dia suruh aku ngobrol selama 1 jam full. Nah kali ini dia yang kita suruh ngobrol. Emang disiksa ngapain? Sahabat kreatif. Kamu suruh ngomong, aku sendiri. Emang disiksa ngapain? Itu kan karena unsur tidak kesengajaan. Aku pikir kamu tidur loh di sana. Kamu nggak balik-balik lagi? Enggak lah. Ya. Konsisten sama kerjaan. Tapi ngomong-ngomong nih, tadi kan sempet ada lagu Melawan Restu darinya Zidan dan Rini Ania. Nah, ini kan cerita lirik lagunya itu ya, bukan miliknya si Maling ya? Kenapa sih kamu ingat banget Mahal ini? Apakah kamu tipikal gaya Yoga Setan Pratama yang mengincar istri orang gitu kan? Kalau Yoga Setan Pratama kan dia selalu teringat Mahal ini itu aku teringat mbak yang di sebelahku yang tukang jualan cilok ya, gitu kan. Warnanya persis Mahal ini. Oh, persis Mahal ini. Iya kan. Tapi mukanya nggak persis Mahal ini kan? Enggak. Kan bedanya dia belum punya suami. Oh, itu bedanya. Nah, kita bicara ke lirik lagu nih. Nah, sekali lagi sambil kita bicara lirik lagu, sahabat kreatif bisa berpartisipasi di 0851 9478 9 botong 11 ya. Jadi berapa 0851 0851 94 78 9 botong ya 11 08519478 9 botong 11 ya. Yes. Jadi kita masih nunggu tanggapan sahabat kreatif. Oke. Sambil teman aku lagi ngobrol di belakang ya untuk sahabat kreatif nih. Sudah. Oh, enggak ya. Udah. Minta air dia. Oke deh. Untuk Bang Wiko nih. Aku mau nanya nih. Apa sih tanggapannya? Kan secontoh sekarang kan banyak nih kalau misalnya ada cowok dikit miskin, orang tua itu nggak ngerestuin, orang tua si cewek. Begitu juga dengan si cewek, ada cowoknya kiri itu nggak direstuin, malah dijodohkan sama orang lain. Nah, otomatis kan kebanyakan yang nggak mau melawan orang tua kan, biasanya kalau menurut dirimu itu cewek apa cowok sih? Biasa yang paling dominan itu cewek. Cewek yang nggak mau melawan ya? Paling dominan ya. Paling dominan. Kenapa sih bisa di itu gitu? Penyebabnya apa itu? Karena kadang-kadang si cowok ini kadang punya satu sifat, yaitu di sini ada peran bapak di situ. Jadi kadang-kadang gini, dari pendidikannya yang keras dan ditekan sama si bapak ini, seolah-olah bapak itu menekan atau mencambuk dia agar jadi laki-laki itu jangan cengeng gitu kan. Nah, jadi kalau kamu punya sesuatu, seolah-olah dia itu berkata bahwa kalau kamu punya sesuatu yang menurutmu orang tuamu itu salah, tegurlah. Jangan seperti diem aja gitu.
Nah, tapi kamu juga harus bisa berpikir bijak dan keras tapi bijak. Nah, kenapa si cowok ini biasanya melawan? Karena nomor satu dia itu emang ya sekali nggak suka ya tetap nggak suka, itulah dia, ya kan? Sekali nggak suka tetap nggak suka, terpaksa dia itu melawan restu dari ortu tadi, apalagi sudah punya ya. Nah, itu jadi apa itu namanya, dia lebih mementingkan dia lebih dari apapun daripada rekomendasi dari orang tua atau jodoh dari orang tua, walaupun nantinya dia belum tahu. Nah, ini kelemahannya, nantinya belum tahu mau dikemanain kalau misalkan dia mau memilih si Jawa itu tadi gitu. Oke, itu kan kita berbicara dari segi cewek ya dan cowok. Tapi kalau kita berbicara ke orang tua sendiri itu kenapa punya anggapan pilihan kamu tuh nggak bener gitu, mendingan kamu ikutin pilihan orang tua gitu. Orang tua tuh udah ngejamin gitu bahwa si cewek ini tuh atau pilihannya itu sudah yang terbaik gitu. Nah, ujung-ujungnya kan itu kayak kekayaan lagi kan ujung-ujungnya gitu kan. Ya, di situ kan itu kan tergantung dari moto orang tua sendiri yaitu menyenangkan hati si anak, ya, walaupun si anak pun nggak berkenan, ya. Itu si moto. Terus ada lagi karena ekonomi dia sehingga membuat semua itu dihalalkan gitu kan. Nah, ada juga lagi yang karena kufu dari karena kufu dari pihak keluarga. Jadi karena kufu ya, jadi si anak ini si keluarga saya ini kayaknya jadi ini apa tuh namanya, seorang anak ini jadi nanti orang tua itu mikirnya ya kalau kita berjodoh berarti keturunan kita sama nih, keluarganya sama gitu kan, warga yang kufu dan sejajar lah. Istilah dia pejabat menteri, kawin lah dengan anak yang menteri, ya, seperti itu. Terus ada dari apa tuh namanya, dari suku atau apa tuh namanya kalau nggak salah, seperti keturunan. Nah, seperti itu biasanya seperti itu. Nah, karena tapi yang inti dari yang inti dari itu semua yaitu satu, orang tua itu ingin menyenangkan hati anaknya. Nah, mungkin orang tua itu nggak ingin nyusahin anaknya, walaupun itu bertolak belakang dari apa yang anaknya rasakan atau apa yang anaknya lakukan gitu kan. Tapi gimana sih menurutmu sendiri tentang dijodoh karena utang? Nah itu yang menurutku salah ya, karena ya? Apa aja sekarang dilakukan, karena apa saja dilakukan, walaupun akhirnya mereka itu langgeng, tapi kan awalnya tadinya kan terpaksa. Nah, karena terpaksa itu tidak boleh. Tapi ya itulah. Tapi kalau misalkan menurut saya dari teman-teman saya ini kan apa tuh namanya? Itu tadi apa tuh namanya? Kan apa tuh namanya? Kan orang tua itu
apa ya, kalau menurutku itu kalau anak-anak itu itu yang paling kebanyakan itu kadang-kadang penyesalan ada dari orang tua. Kalau misalkan anaknya nggak bahagia, tapi anaknya tegar menghadapi, itu merupakan penyesalan sendiri bagi orang tua. Dan itulah itu bahaya yang paling fatal ya, karena orang tua itu tidak bisa maafin aku karena aku menikahkan kamu karena utang dari ini sekarang kau malah seperti ini, sampai anaknya bilang nggak apa-apa Pak, itu sudah takdir, nggak apa-apa Bu, itu semua saya ikhlas kok. Nah, maka psikisnya bukan sama anak, sama ortu yang paling langsung oleh penyesalannya makin ke bawah oleh penyesalan itu tadi, dan mengarah ke sakit dan segala macam seperti itu. Apalagi kebanyakan yang terjadi ini di kalangan perempuan yang sering kena korban seperti itu ya. Ada yang korban nikah dengan retenir, dengan om-om gitu ya. Karena cuman yang patut kita perbincangkan gini nih Mas Wahyu, orang kenapa lebih senang itu mencontoh kehidupan di sinetron gitu. Saya dulu kan terkenal banget di tahun 2004, 5, 6 itu kan ya sinetron Hidayah gitu kan. Terus ada Taubat dan sejenisnya gitu. Nah di situ kan ada kayak perjodohan anak gitu. Kenapa sih masyarakat kita lebih senang hidup seperti itu gitu? Nah, ini kalau masalah jelek maka inilah dampak dari salah satu dari sosial persiaran televisi Indonesia maupun dari sinetron sendiri, karena seperti biasa dirimu juga sudah mungkin semuanya sudah mikir ya, kalau semuanya itu menjagokan sesuatu atau menjagokan seseorang atau menjagokan favorit, apa aja dia diikutin itu sampai kehidupan nyata. Misalkan ada yang full jagoin Roni Parolian, atau full jagoin Mahalini, itu nanti profilnya akan terus sampai Instagramnya sehari-hari dia posting apa, dia usaha ikutin, aku pakai ini, aku kalau sekarang itu pakai ini. Nah, begitu pula dengan orang yang terlalu suka sama situs sinetron, maka begitu menonton maka mereka sudah tertanam sendiri keyakinan mereka bahwa ini sinetron ini bagus nih, berarti patut dicontoh. Nah, dari keyakinan seperti itu maka lahirlah sesuatu yang rusak di kalangan masyarakat kita ini. Oke, jadi seperti itu ya. Oke, kita bacain komen sahabat kreatif dulu nih. Ini ada kakak voice over kita yang masuk ya. Ada Kak Put atau yang lebih kenalnya Naila Putri ya, yang ada di Arun Kota Lux Mawe ya. Aku pingin sebentar. Pingin sebentar ya. Kenapa nggak pingin lama aja? Ini Bang Ariel gangguin saya di chat pribadi ya. Udah, kamu jangan gangguin saya lagi siaran. Oke, saya baca ya. Kak, aku naik di Langtupan Arun. Aku berpendapat mengenai apa yang disampaikan Kak Wiko tadi. Banyak sih realita yang terjadi, biasanya perempuan yang menjadi produk utang piutang bagi orang tua. Karena yang kita lihat realitanya kan lelaki jarang mengalami kasus seperti itu. Pertanyaannya, kenapa harus wanita sih Kak? Lagunya
dari siapa nih? Dari Mahalini mencintaiku. Spesial buat Kak Wahyu. Ucapannya makin ngepas dan seksi suara kakak ya dan nggak berubah-berubah. Makasih. Gitu. Oke, jawab dulu Bang. Baru kita ke request selanjutnya. Makasih. Tadi sudah Kenapa saya jawab ya. Kenapa harus perempuan? Kebanyakan laki-laki. Nah, karena tadi di awal saya sudah katakan bahwa laki-laki itu dapat kadang-kadang itu dapat didikan tersendiri otomatis secara otodidak, secara otomatis, bahwa satu didikan dari orang tua ya, apalagi bapak ya, dengan kerasnya bapak, dengan kerasnya didikan orang tua itu kadang-kadang laki-laki juga sudah berpikir seolah-olah si laki-laki itu diam-diam punya inisiatif tersendiri, bahwa satu, kau jangan selalu nurut orang tua. Kalau kau memang benar gitu kan. Jadi bukan, jadi di sini kalau lihat di si Put ini, si Neila ini sebenarnya sama sepadan sih, laki-laki sama perempuan itu banyak, laki-laki juga banyak, cuman kadang-kadang banyak sekali yang menentang. Karena kerasnya kehidupannya mungkin yang dirasakan si laki-laki itu biasanya dia mempunyai sifat lebih baik saya dipukul, ditonjok sampai saya sakit, sampai saya bahkan lebih baik saya diusir daripada kehidupan saya terjajah. Nah, kadang-kadang sifat seperti itu yang belum sepenuhnya dimiliki oleh perempuan. Nah, karena ya itu tadi masalah ya, dia harus terlalu nurut sama ini karena ini apalagi dia sudah seringkali dimanjakan oleh ortu. Nah, apalagi dia sudah sering dimanjakan ortu, otomatis dia akan kalau ditanya dia akan bilang seperti ini, kapan lagi aku bisa membalas kebaikan si orang tua. Nah, walaupun aku sakit, yang pasti orang tua aku senang. Karena dia setelah merawatku dari kecil sampai sekarang ini, sampai aku nikah ini. Nah, alasan atau jawaban seperti itu yang kita tidak bisa berkutik lagi. Nah, dan alasannya jelas, itu tidak bisa diganggu gugat itu. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi tapi kalau misalkan si laki-laki dia masih bisa dia masih apalagi dulu didikannya keras, sering ditampar, kalau salah sering dipukul. Nah, dia maka karakter didikan itu adalah ingat, karakter didikan itu adalah sesuatu yang emang mempengaruhi dalam kehidupan. Jadi hati-hati sama teman-teman yang sudah mempunyai anak ya. Jadi apapun pendidikan yang kamu terapkan sama anak itu akan pengaruhnya itu tergantung kamu. Seperti yang dikatakan oleh Ustadz almarhum Zainuddin MZ ya. Zainuddin MZ, benar banget. Ada Abu Bin di Luk Sukun. Oke, ini saya terjemahkan, agak susah juga tulisannya. Tulisannya bahasa Aceh ya. Kalau kalimatnya gini, pukul cinta hak orang si, sehingga apakah cinta hak orang tua ya, sehingga orang si berhak mengatur, sehingga orang tua berhak mengatur cinta para anak-anak gadisnya, sehingga ada perjodohan dengan orang kaya atau dengan orang hana sipadan, atau ada perjodohan dengan orang kaya dengan orang yang tak sepadan derajatnya. Wujud orang
orang pejut orang si berlaku zaman Siti Nurbaya. Kenapa orang tua ada hukum atau ada ngambil zaman Siti Nurbaya atau perjodohan. Pejut atra lakinyo. Lagu dari Bakaer Si Butet. Oke. Silakan Bang Wahyu. Ini kenapa maksudnya dia bilang apakah perjodohan itu milik orang tua, lalu kenapa orang tua masih melakukan sistem zaman Siti Nurbaya kayak main perjodohan gitu kan? Nah, apakah itu anak perempuan kita tidak boleh memilih? Nah, kata Abu Bintara. Itu alasan. Itu jawabannya ada beberapa. Nomor satu, ortunya masih ortu zaman dulu, ya kan? Ortunya masih ortu zaman dulu. Nah, yang lebih mementingkan yang masih percaya sama adat istiadat, yang masih percaya sama bahwa apa yang dipilihkan, apa yang diatur sama ortu itu akan menjadi bahagia di akhirnya. Padahal dulu ada kisah, ada Siti Nurbaya, ada juga siapa tuh kemarin tuh, ada lupa sih. Rata-rata di Minang ya itu kisahnya ya. Nah, itu kalau kita atau masyarakat di sana itu lebih masih kental juga dengan si adat, masih kental juga dengan aturan-aturan yang ada. Tapi kayaknya kalau misalkan sekarang ini saya melihat di kota-kota sekarang ini jarang udah agak jarang sih seperti itu. Udah agak jarang kalau di sini sih. Udah agak jarang ya? Terap seperti itu. Malah orang tua yang dikejar-kejar. Orang tua yang dikejar-kejar, Pak, jodohin deh aku sama ini. Padahal belum waktunya kan yang berbeda. Iya. Nah, tapi ada tren lagu nih Bang Wahyu ya. Saya baru nemuin lagu di TikTok deh. Sebuah lirik lagu mengatakan gini, kalau sekarang itu dunia terbalik, lelaki terjaga mencari istri janda kembang, terus perempuan gadis mencari suami duda. Yang penting bisa bahagia, nggak peduli umurnya itu jauh lebih tua, karena kebahagiaan yang lebih dicari. Apakah benar seperti itu di zaman sekarang ini? Ya, umumnya sih benar. Karena satu, kenapa kok bisa seperti itu sekarang? Maka yang dicari itu semua orang, dari yang di sekarang itu yang apalagi yang dewasa itu mudah. Karena yang dicari itu kenyamanan, maksudnya kenyamanan apalagi mungkin ada anggapan si laki-laki itu, kenapa saya harus cari orang yang belum sudah pernah, bahkan tante sekalipun saya mau. Nah, karena mungkin pemikirannya itu adalah karena dia sudah berpengalaman dalam hal hidup ya. Jangan disalahartikan berpengalaman apa ya. Nah, berpengalaman dalam hal hidup, berpengalaman dalam gimana sih ngatur dia, gimana sih manage dia, gimana jadi kuncinya baik janda maupun duda itu yang pasti kenapa si cewek atau cowok itu yang si perawan atau jaka itu mau, karena satu karena nyaman, nomor dua karena pokoknya gini aja kuncinya, diajak curhat nyambung, terus diberi selalu ngasih solusi, itu aja udah, nggak ada ini. Bahkan kalau misalkan seumuran seperti itu, apapun diterjang kalau ada maunya, itu termasuk orang tua gitu. Yang penting
ceritanya mencari kebahagiaan gitu ya. Mencari kebahagiaan karena ademnya hati, karena dinasehatin kamu tuh jangan gini sih, kamu tuh jadi anak jangan gini. Benar banget. Oke deh, satu request terakhir. Hello kakak yang ganteng, katanya berdua. Waduh, halo. Ini dia bilang dia Farah Jiga yang ada di Jawa Timur. Aku mau request lagu Farah darinya Putri Istari yang judul lagunya Berbisik. Salamnya buat semuanya aja. Oke. Ucapannya selamat bersantai. Selamat bersantai. Bersama keluarga. Selamat bersantai balik. Dan buat kakak berdua, selamat tugas sampai subuh katanya. Selamat tugas ya. Enak di kamu ya. Waduh. Capek di kita. Sampai subuh. Iya. Terima kasih. Sejak kapan kamu beri gaji ke kita ya? Oke ya. Ratu Kerinduan, apakah kamu sudah sembuh? Waduh. Dia ada Ratu Kerinduan. Dia kayak rindu banget sama kita nih. Mungkin dia hadir di sini. Iya. Gimana? Ada request kan di sana? Mbak Ratu. Ya, bentar ya. Ini 082139491411 terlalu nyindir nih, kan aku yang dijodohin. Ini kalau ada Ratu Kerinduan enak bahas di tema ini. Aku lagi sakit. Tapi untungnya yang dijodohin sama aku orangnya ganteng, jadi sampai punya anak Asik. Siapakah itu? Dari Novi di Bali. Mbak Nov ya. Minta lagu untungnya hidup terus berjalan. Spesial buat yang dijodoh-jodohin. Kalau misalkan mau lewatin berarti untungnya hidup terus berjalan aja. Kalau nggak untung berarti apes katanya. Terima kasih. Apes, baik, sama kembali kasih. Baik, kita udah punya 4 lagu sahabat kreatif. Yang pertama ada Putri Isnari dengan lagunya Berbisik. Terus ada Pak KR di Butet ya. Terus ada Bernadia untuknya hidup harus berjalan, ada Mahalini dengan Mencintaimu. Jadi buat kamu tetap di ya, ingat masih muda nih, masih muda ya. Makasih buat kamu ya. Makasih. Ada yang request lagi ya. Buat kamu tetap di Gelora Radio Suara. Ada yang request lagi? Nggak dibaca nih. Apa itu? Kita dibaca, simpan dulu satu. Sekalian. Simpan dulu satu. Nanti kalau dibaca habis lagu dia nggak dengar lagi. Oh iya. Yalah. Ratu Kerinduan sabar ya. Kalau udah sembuh nanti udah boleh ngomong ya. Stay tune di Gelora Radio. Ya.